Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet. Saudara, kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, saudara. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Selesai Ramadan ini kita akan konsolidasi, saudara. Saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Takbir. Siap berjihad. Siap habisi gerombolan monyet PKI. Takbir. Pulang dari sini nanti siapin aja kaca golok yang tajam ya, siapin senjata yang kita punya ya. Tiap saat saya bisa beri komando. Ini udah kelewatan. Tadi Gus Dur berkeyakinan bahwa itu telah dilakukan oleh FPI begitu karena ada sejumlah atribut. Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak melihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Ya, Gus Dur melihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Wali Songonya para habaib. Ini menurut para ahli nasab. Jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara. Jangan harap. Meminta keadilan, minta pemerintah mendekengin atau tidak mengatasi ini, menyuruh Prabowo, menyuruh TNI, kepolisian untuk ini semuanya. Kau yang teriak, kau minta perang, kau minta didekengin. Sehat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Kim Acan yang akan membuka sebuah tabir misteri yang tidak akan terlihat di media sosial melalui kartunya Kim Acan untuk menerawang lebih lanjut. Ini mengenai Habib Rizik yang menantang perang pada PWI. Kim Acan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Ki? Sehat. Alhamdulillah. Mas Jawir bagaimana? Mas Jawir pangestu, matur nembah nuwun. Namun sebelumnya Kim Acan, mari kita ucapkan untuk selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk kakak-kakak semuanya yang menjalankan atau yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, kami dari tim Pintu Misteri, terutama Mas Jawir dan juga Kim Acan, mohon maaf yang sedalam-sedalamnya, baik itu dari kata-kata yang kami ucapkan yang mungkin tidak berkenan di penontonnya Pintu Misteri, dan juga perbuatan yang mungkin tidak enak dilihat kakak-kakak semuanya. Ya. Ngaten Ki ya. Maaf lahir batin, selamat menjalankan Hari Raya Idul Fitri. Salam untuk keluarga-keluarganya di sana. Amin. Gitu Ki ya. Iya. Waduh. Ini yang lagi hangat, yang lagi heboh. Tapi sebelum saya langsung ke titik permasalahan, saya akan ritual sedikit untuk menerobos dimensi portal, ya. Bagaimanakah tentang kisruh yang ada di luar sana, bahwa Habib Rizik ya menantang perang kepada PWI ya, Perjuangan Wali Songo. Perjuangan Wali Songo. Ya, perang tidak semudah itu perang, sayang. Ya, nanti kita akan lihat melalui kartu record dan kartu tarot. Nah, ini tadi ya, mungkin kakak-kakak semuanya ya yang
menonton di media sosial pasti tahu ya, terutama bagaimana kisruh yang dibuat oleh seseorang oknum ya yang menantang perang. Ya, kita masih tinggal di Indonesia. Kita masih makan di Indonesia, minum air Indonesia. Kenapa membuat huru hara di Indonesia? Nah, ini kan sebuah pertanyaan yang sangat besar ya. Dan ini pun juga kalau kakak-kakak semuanya menonton tayangan video-videonya Pintu Misteri yang membahas mengenai apa yang akan terjadi ya di pemerintahan era Pak Prabowo Subianto ya, ini salah satunya ini bisa jadi nih ya. Dan dalam dari semuanya mungkin kakak-kakak sudah bisa memprediksi. Namun untuk sebuah kejelasan, Kim Macan akan membuka melalui kartu. Ya, Kim Macan membuka sebuah ramalan penerawangan itu melalui vision penglihatan, kartu oracle, kartu tarot, pendengaran, dan juga kitab Prabu. Nah, disimak baik-baik ya. Iya. Di sini lagi kisu-kisunya seorang Habib yang mengaku dirinya Habib yang sedang menantang sebuah lembaga ya, ulama Nusantara, PWI ya, Jailers ya, para perjuang Wali Songo, Wali ya, Songo menentang keras bahwa kita harus perang. Sebelum saya masuk lebih dalam, kita lihat melalui kartu bagaimanakah kelanjutannya, efeknya seperti apa, ya. Ini ulah siapa? Kita harus tahu. Jangan sedikit dikomporin orang untuk perang, ikut perang. betul. Kita harus melihat resiko. Kan saya selalu bilang, setiap langkah, setiap keputusan itu mempunyai resikonya sendiri. Apalagi ini resiko besar, yaitu perang. Bisa memecahkan yang namanya persaudaraan antar umat Islam seagama. Ya, jadi semoga kartu yang keluar nanti itu bisa membuat pikiran kita sebagai orang Islam. Saya Islam, Pak Cawit pun begitu juga, Islam. Kita berdua adalah Islam kejawen yang mana masih lekat atau kental dengan ilmu-ilmu kejawen. Jadi kita diajarkan untuk mencintai sesama makhluk hidup dan alam semesta. Cinta kasih, berdamai dengan diri sendiri. Itu intinya agama. Ya. Agama diciptakan di negara ini atau di Indonesia ini atau di dunia ini untuk menghilangkan manusia-manusia jahiliyah. Nah, kenapa setelah adanya agama malah orang-orangnya menjadi jahiliyah? Ya, harusnya kita lebih tenang dengan adanya agama, karena itu adalah peraturan-peraturan yang diberikan oleh setiap agama. Semua agama itu baik. Tidak ada agama yang mensucikan dirinya sendiri. Tidak, sama. Diajarkan yang baik-baik. Ya. Tapi di sini yang saya bingungkan, saya baru saja menonton cuplikan-cuplikan dari seorang Habib tersebut, ya, Habib Rizik, ya, yang mengajak, memprovokasi umat-umat Islam untuk berperang. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya sudah. Takbir. Itu yang saya herankan. Masya Allah. Saya sampai berpikir, kok bisa ya? Ada seorang Habib yang nadanya tinggi, yang selalu menghina, yang selalu mencaci, yang selalu merendahkan. Kok ada ya? Saya bingung. Yang katanya itu ada darah keturunan Rasulullah. Saya bingung. Kok bisa ada seperti ini ya? Setahu saya, walaupun saya tidak setinggi ilmunya seperti orang-orang di luar sana tentang agama, setahu saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya
Nabi Muhammad ya tidak mempunyai karakter seperti itu. Beliau tidak pernah mencaci, beliau tidak pernah memaki, apalagi merendahkan orang. Nah, ini katanya keturunan Nabi Rasulullah. Kok bisa? Ini keturunannya keberapa ini? Jadi saya bingung, saya berpikir sendiri, apa iya mereka ini keturunan Nabi? Kalau dari penglihatan saya, kok tidak ada ya darah-darah yang mencucur di sana? Karena ya itu tadi saya bilang, Nabi Muhammad tidak pernah mencaci orang, tidak pernah memaki orang, apalagi merendahkan orang. Tapi ini ada. Itu yang saya bingungkan. Setahu saya ya, sebagai spiritual, saya tahu persis ulama, saya tahu persis yang namanya Habib, saya tahu persis namanya Kiai, dan saya tahu tokoh-tokoh ulama-ulama di luar sana. Mereka mempunyai hati yang baik, mereka mempunyai pemikiran yang baik, mereka mempunyai perkataan yang baik, bahkan mereka mempunyai tindakan yang baik. Nah, saya lihat tempat saya shock. Ini ada apa? Karena saya tidak mengikuti orang-orang seperti itu. Karena kalau misalnya orang seperti itu di luar dari konteks yang saya bicarakan 4 tadi, hati baik, perkataan baik, pikiran baik, perkataan baik, tindakan pun baik, itu saya sebut itu Habib, itu tokoh agama. Itu yang saya bilang kiai. Tapi kalau malah sebaliknya, itu saya tidak bilang itu seorang Habib. Ya, setahu saya seperti itu. Selama saya menjalankan spiritual ini. Makanya dengan adanya seperti ini, banyak kru Pintu Misteri dan beberapa dari subscriber ya untuk saya membuka ini, membuka kartu. Apakah ini? Ya. Jadi makanya saya akan buka. Saya tipe kalau orang ya. Apabila saya terlihat putih, saya bicarakan itu putih. Apabila saya lihat hitam, saya akan bicarakan hitam. Saya tidak mau mengabu-abukan suatu penglihatan kartu. Ya. Jadi kalian bisa menilai sendiri penilaian dari kartu dan penilaian dari opini-opini di luar sana. Tapi saya pribadi, ya, saya tidak ingin Indonesia ini dihancurkan oleh oknum-oknum siapapun itu untuk membelah-belah Indonesia, untuk mengadu domba. Politik adu domba zaman dahulu diterapkan di sini untuk menghancurkan, karena mereka hanya mempunyai medan perang, yaitu pribumi sendiri. Mereka tidak punya kekuatan tanpa pribumi tersebut. Nah, mereka merongrong pribumi tersebut, atau mereka adu domba untuk kepentingan sendiri dan mengorbankan pribumi. Dan saya di sini sebagai spiritual, ayo saudara-saudaraku di luar sana, ya, jangan sampai kita berperang dengan saudara sendiri. Betul. Bersama umat Islam. Kita malu. Karena orang Islam itu, ya, agama Islam itu agama yang tenang, cinta kasih, adem dan tentram. Ya, itu aslinya. Ya. Karena yang saya lihat, bisa ya ceramahnya sampai keluar muka merah, urat-urat keluar, teriak-teriak. Saya melihatnya saja capek. Allah. Kok bisa kok ada seperti ini ya? Saya melihatnya capek. Saya bilang, apa nggak lelah ya? Apa nggak bisa ya berdakwah dengan tenang, membuat umat-umatnya tenang, damai, mengajarkan dengan ilmu-ilmu agama yang baik, sehingga dia pulang setelah mendengar ceramahmu, dia memberikan hal yang baik setelah ceramah itu. Bukan mengamancing amarahan, kebencian setelah pulang dari ceramah tersebut. Ya, begitu juga di sini. Habib Bahar Smith ya. Yeah.
Ya, Habib Bahar Smith itu 11-12 loh. Ya. Ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Luar biasa perkataannya. Saya saja yang masih sekelas spiritual, ya tidak seperti kalian di atas sana. Saya bolak-balik kata-kata itu, berusaha untuk sehalus-halusnya biar tidak ada cacian, makian, biar tidak ada yang sakit hati. Dengan kata-kata saya yang sudah saya atur-atur ini saja, masih ada yang masih sakit hati. Apalagi yang caci maki, hinaan, merendahkan fisik, kata-kata kasar, kata-kata kotor. Yang menonton kalian atau yang mendengar dakwah kalian bukan remaja saja, bukan orang tua saja, ada anak-anak, dia bawa anaknya. Itu ya, saya kaget. Ada ternyata, bukan ada ternyata masih ada yang masih tersisa selama ini yang mencoba untuk berjuang untuk membelah-belahkan umat Islam. Ya, baik. Ya, sebelum saya menerawang, ya, seperti biasa, saya menggunakan parfum aura. Parfum aura ini bagus sekali ya, untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif. Ya, di sini saya tidak mau menjatuhkan satu sama lain. Saya hanya sharing dengan kalian di luar sana, sehingga kalian, ayo, punya pemikiran terbuka. Pikirannya lebih terbuka, lebih mawas diri. Saya yakin umat-umat Islam di luar sana ya sekarang jauh lebih pintar memilih mana Habib yang benar, mana kiai yang benar, mana tokoh agama yang benar. Salah memilih jalan kalian, salah pakai ini ya. Jadi kalau misalnya ada pendakwah di luar sana, Habib di luar sana udah suaranya kenceng-kenceng, menghina orang, merendahkan orang, mencaci orang, semprot ini biar tenang hati dan pikirannya. Semprot untuk ngilangin energi-energi negatif ya. Betul, dan membalikan aura positif. Betul gitu ya Ki ya. Padahal seorang penceramah itu akan menjadi sebuah ladang pahala apabila yang diceramahkan bermanfaat. Kembali lagi, tapi kalau penceramahannya yang diberikan sebuah kebencian itu akan menjadi ladang dosa yang berkelanjutan. Ya Ki ya. Masih dalam parfum energi bulan purnama. Kita pakai aura wajah ya, Banyu Mustika. Nah, Banyu Mustika ini bagus juga nih. Kalau kalian ingin berdakwah, kalau kalian selesai mau sholat atau mau berpergian kemana, mau bertemu orang, pakai Banyu Mustika. Gak ada alkoholnya. Ini pure air, sudah ritualkan. Betul sekali. Ngerti Ki ya, wah seru ya. Semoga terlihat semuanya di kartu ya. Kita akan lihat ya melalui kartu oracle dan kartu tarot ya. Kita akan mengupas tuntas dan kita lihat resiko setelah ini apabila itu terjadi. Betul. Ya, kita lihat resiko, pasti ada resiko. Setiap pilihan itu pasti ada resikonya. Pasti. Jangan sampai umat-umat Islam di Indonesia ya diadu domba dan akhirnya kita yang sendiri yang menderita. Betul. Itu maksudnya. Ya, pasti kita sendiri yang menderita, rakyat sendiri ya. Ayo. 1 2. Jangan mudah diadu domba politik, adu domba, jangan sampai ngikut-ngikutin kan. Ya. Cahaya Tuhan. Oke. Kesedihan. Celebration. Nah, baik. Dari 6 kartu ini saya akan buka satu persatu. Jadi apakah Habib Rizik ini akan mampu ya, membuat pengikutnya ya, mengikutin apa yang dia inginkan untuk perang dengan pribumi, sesama umat muslim. Ya. Ya. Di sini ada seorang prajurit yang sedang menunggangin ikan. Artinya ya, prajurit ini adalah sosok ketua ya, bisa bilang ketua pimpinannya yang akan memanas-manasin atau mengompori anggota-anggotanya untuk berperang. Dia mempunyai strategi sendiri. Punya strategi ya. Tapi
ya, si Rizik ini masih belum yakin dengan Pengikutnya, pengikutnya. Kita buat pengikutnya aja saja ya. Apakah mereka pengen masih ikut atau tidak? Nah ini tadi, licin layaknya ikan. Tuh. Oh. Ya, masih mikir iya atau tidak ya. Pengikutnya mau ikut atau enggak nih? Ya. Nah, kan yang saya lihat di sini ya, energi dari Habib Rizik ini sudah tidak seperti di 4 tahun yang lalu. tuh dengerin di 4 tahun yang lalu. Ya, sudah tidak seperti 4 tahun yang lalu yang dimana dia dipercaya sekali oleh umat-umat Islam untuk apapun yang dikatakan dia dilakukan. Tapi kalau ini kali ini tidak. Beda ya, kalau bisa ada bayaran. Hati-hati ya, akan digabung kalau dengan bayaran ini akan berbeda lagi nih. Ya, betul. Ya, hati-hati kalau misalnya dengan yang berbayar. Betul. Ya, hati-hati ya Rek yo. Ayo, yuk ya, yang nggak dibayar jangan ikut-ikutan ini ya. Hati-hati. Kemudian ya, kartu tarot ini menggambarkan seorang wanita yang dikelilingi oleh rerumputan. Artinya, yang saya lihat dari kartu tarot ini ya, permasalahan awalnya ya, maaf kalau salah, karena saya lihat dari tarot ini. Awalnya, kenapa si Habib Rizik ini murka? Oh, ya, karena lembaga dari PWI ada menyentil ketua yang tertinggi dengan sebutan monyet. Itu kan pasti ada alasannya. Ya, ya? Karena ini ada alasannya ya. Yang saya lihat di sini karena sebelumnya ya si Rizik ini? Habib Rizik ini ya membelokkan sejarah, ya Islam Wali Songo. Dia membelokkan sejarah, makanya ya para pihak PWI ya, Perjuangan Wali Songo Indonesia tidak terima. Betul. Makanya disentil oleh mereka. Mereka tidak akan menggigit kalau misalnya tidak diganggu. Betul. PWI ini yang saya rasakan ya, karena awalnya itu ya, dia membelokkan sejarah Wali Songo. Bahwa Wali Songo bukan seperti itu. Jangan pakai foto orang-orang Wali Songo. Nah, ya marahlah orang. Betul. Disentil sedikit loh padahal. Yang bilang monyet. Nah, disentil sedikit dari PWI. Dia ngamuk. Dia ngamuk ini. Nah, yang saya herankan ya, padahal sering memaki orang, mencaci orang, menghina orang, mengatain orang, udah sering itu. Tuh. Disentil sedikit ngamuk, kebakaran jenggot, nggak terima. Si Riziknya. Ya, Habib Rizik. Riziknya. Nggak terima. Padahal disentil itu juga karena ada sebab. Betul. Menyerongkan sejarah Wali Songo. Sudah jelas sejarah Wali Songo dari dulu sampai sekarang itu sudah jelas. Jangan suka membelok-belokkan. Sudah jelas. Ya. Jangan kau membelokkan sejarah untuk kau berdiri. Jangan. Nggak boleh. Ya, nggak boleh itu. Nah, disentil lah sedikit masalah monyet. Ngamuk, murka, jadi egois nih. Habib Rizik orang seenaknya. Mau menghina orang tapi dihina, nggak mau, nggak boleh itu. Ya. Nih. Tuh, dengerin ya. Perjuangan para Wali Songo ini jauh-jauh ya sebelum masa penjajahan Belanda, Jepang. Wali Songo sudah berjuang untuk penyebaran agama Islam di Indonesia Nusantara. Nah, paling tidak ya, para penerus Wali Songo kuburannya udah jelas itu. Jelas di Surabaya Ampel. Sudah jelas. Sudah pasti. Tuh. Sejarahnya sudah pasti tercatat rapi. Betul. Ada masjidnya, Masjid Ampel tuh. Mas Jair pernah ke sana. Nah, ini Ba'alawi para buat tuh apa namanya? Kuburan baru. Kuburan baru. Ya, untuk apa? Dia buat kuburan dengan wisata. No gitu GG ya. Wisata apa nama? Religi. Ya. Kamu lihat flashback. Tuh. Nabi Muhammad kuburannya seperti apa? Biasa-biasa saja. Sedangkan dari anggota-anggota Balawi, masya Allah, megah. Membuat masuk
bayar. Tapi kan belum tentu benar itu. Nggak ada itu. Nggak ada ya, Ki? Nggak ada. Yalah. Beda dengan wali-wali Songo. Ada. Energinya pun ada. Betul. Apalagi yang di 7 sumur itu. Ya, saya sudah berkali-kali ke 7 sumur. Ya, itu lain energinya. Ya, kalau yang kubur-kuburan baru buat itu nggak ada. Ya, kita lihat lagi. Iya. Meminta keadilan. Jadi maunya keinginannya untuk memerangi yang namanya penghinaan. Habib-habib tidak terima dia dihina Habib-habib, minta pemerintah mendekengin atau tidak mengatasi ini, menyuruh Prabowo, menyuruh TNI, kepolisian untuk ini semuanya. Kau yang teriak, kau minta perang, kau minta didekengin. Sehat. Inilah. Kalau yang pingin ngaco. Ini otak-otak kayak gini ya otak-otak seperti otak-otak DPR tuh nggak? Nih. Ya. Kalau otak DPR kan dia yang membuat undang-undangnya, dia mengesahkannya, dia yang teriak, dia yang menolaknya, dia yang demonya. Nah, ini kayak oknumnya. Ya, oknum. Karena tidak semua DPR GGG. Betul, ada juga 20%. 20% yang untuk rakyat. Ya, yang benar-benar dia memperjuangkan rakyat, walaupun ya 20% itu ya sering ditindas oleh 80. Nah, gue. Ya. Nah, ini minta keadilan nih. Minta didukung. Apabila kami tidak didukung, perkumpulan lagi besar untuk menyerang PWI. Ya, saya yakin sekali ini keadilan akan datang, yaitu ada pemerintah yang akan memberantas namanya Habib-habib yang akan merusak negara, yang membuat perpecahan. Karena ini sudah lama sekali. Ini namanya politik adu domba, ya, politik adu domba, yang mana mereka mengadu domba sesama pribumi untuk saling menyerang. Dan dia hanya berdiri di belakang. Ya, Habib Rizik ya. Dari dulu perasaan saya dengar pengen perang, tapi saya nggak pernah lihat perperangan. Kalau pengen perang sekali, punya tekad ingin perang, pergilah ke sana. Nggak tuh ya. Nih. Ya, semoga ini para pengikutnya dan semoga untuk umat Islam lebih kuat lagi, diberikan kesadaran hati dan pikiran, jangan mudah terprovokasi dengan hal yang tidak baik. Pemimpin yang baik diikuti, pemimpin yang tidak baik, yo ngapain kalian mesti ikutin. Ingat, keputusan yang akan kalian buat sendiri yang menentukan kalian masuk surga dan neraka ya diri kalian, hati kalian. Ya. Ini cahaya Tuhan. Ya, cahaya Tuhan ini menggambarkan bahwa disinilah saatnya para umat-umat Islam bisa terbuka matanya. Ayo, ya, karena kalian akan tahu ya Habib palsu sebenarnya seperti apa. Betul. Dengan ini kalian bisa tahu. Dengan apa? Arogannya. Ya, dengan kata-kata kasarnya. Betul. Ya, itu akan terbuka oleh alam semesta satu persatu. Dengan apa? Tingkah lakunya. Ini, jadi kalian harus banyak belajar dari alam semesta. Alam semesta udah membuka satu persatu. Jadi kalian sebagai umat Islam ya bisa, oh ini salah saya harus mundur. Ya, sesat nanti. Betul. Ya. Jadi yang saya lihat di sini juga, jangan pernah memancing-mancing ya. Kekesalan untuk ulama-ulama pribumi, PWI. Jangan pernah memancing-mancing, jangan pernah mengajak perang. Ayo kita perang. Saya sudah capek. Kalau seperti ini capek bagaimana? Baru disindir sedikit capek. Nah, kamu apa kabar periode dahulu itu? Berapa periode kau? Diam-diam saja. Tapi pada saat ulama-ulama Nusantara ini dicelenting sejarahnya, dia nggak terima. Iyalah. Ya. Betul. Jadi apabila Habib
siapa sih saya lupa. Habib Rizik. Habib Rizik Oke. menantang perang kepada ulama-ulama Nusantara. Kau salah orang. Kau salah orang. Ya. Mereka tidak akan pernah gentar dengan perkataan orang-orang Ba'alawi ya. Ba'alawi. Mereka tidak akan pernah gentar, sayang. Ingat ya, untuk Habib Rizik. di mulut saya aja tidak pernah apal, udah menolak ini sebenarnya ya. Jangan pernah kalian tantang ya para ulama Nusantara. Mereka mempunyai keturunan darah pewaris perperangan setahun yang lalu. Mereka mempunyai darah itu karena leluhur-leluhurnya ya menjunjung tinggi pejuang. Jangan pernah kalian tantang ya. Mereka akan melakukan apapun sekuat tenaga untuk NKRI. Betul. Yang memerdekakan Indonesia ya para ulama-ulama zaman dahulu yang darahnya itu menurun di ulama-ulama Nusantara. Ya, cucu-cucunya sekarang tidak terima. Ya, jangan pernah menantang. Habis kau. Jangan kau pikir kau mempunyai anggota-anggota banyak. Tidak seperti itu. Apabila Tuhan kun fayakun, Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang kepercayaanmu menjadi pengkhianatmu. Itu. Ya, jangan sedikit-sedikit apa yang kalian ucapkan perang dengan lapas Tuhan, takbir, maka Tuhan akan meridoin apa yang kalian lakukan. Tidak seperti itu. Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir! Takbir! Jangan macam-macam dengan bicara dengan kata-kata takbir ya. Kasus 98 ini kalau kalian tahu, ini Mas Jawir kasih tahu ya. Banyak ya hal yang tidak baik dilakukan dengan menyebutkan nama takbir. Betul. Ada pelecehan, Mas Jawir sampai nangis ya. Ada beberapa etnis ayo kalian takbir kemudian kalian perkosa. Iya. Hah? Itu 98 tuh. Jangan sampai itu terjadi lagi. Ya. Hal-hal buruk kalian takbirkan. Ya. Jangan kalian menjelekkan nama Rasulullah. Jangan, apalagi nama Tuhan. Takutlah kalian. Ya. Ya. Ini kesedihan. Ya. Yang saya rasakan dari kartu orakel ini, yaitu tadi kita kembali ke ulama-ulama Nusantara ya. Ingat para Habib-Habib di luar sana ya, terutama Habib Rizik ya, ulama-ulama Nusantara atau PWI ya, yang pembela Wali Songo perjuangan Wali Songo, mereka tidak gentar ya. Ini pesan saya ya. Mereka akan terima peperanganmu, tapi kamu silakan bawa pasukanmu Ba'alawi. Jangan bawa pribumi. Bawa Ba'alawimu. Bisa nggak? Karena ulama-ulama Nusantara ini tidak mau berperang dengan saudaranya sendiri. Kalau kamu benar-benar tangguh, ya silakan bawa pasukan Ba'alawimu. Ya. Ulama Nusantara akan datang. Tapi catatan saya, jangan pernah bawa bangsa kami, bangsa-bangsa pribumi, atau bangsa-bangsa umat Islam kami. Karena itu saudara-saudara kami. Kami tidak akan pernah melawan mereka, tapi kami akan melawan kamu. Bawa Ba'alawimu. Ini dia. Ya. Tuh ya, ini sebuah pesan ya yang patut kalian ya para pengikutnya ketahui bagaimana para ulama Nusantara ya tidak ingin sebuah peperangan dengan sesama pribuminya. Bagaimana mereka itu dididik dengan baik. Bagaimana mereka diajarkan tentang Islam yang sebenarnya. Ya. Ya. Bukan Islam yang harus memerangi sesama muslim Indonesia. Ya. Paham kalian? Tapi di sini saya lihat ya, benar-benar ya, Habib yang mengajak perang ini, ya, dia bisa maju dengan mengamandoin, ya, yaitu tadi mengerahkan pion-pionnya ya, dari Indonesia, pribumi.
Ayo kalian. Mereka tidak punya kekuatan. Mereka akan jadi ayam sayur apabila umat pribuminya ini tidak mau perang. Ya, ingat, kita yang tinggal di Indonesia ini adalah cucu cicit dari pejuang-pejuang kita masa lalu. Betul. Ya, betapa susahnya para pahlawan-pahlawan kita berjuang ya untuk membela negara ini. Betul. Bayangkan bagaimana pahlawan kita gugur di medan perang. Mereka tidak dapat gaji, mereka nggak dapat fasilitas, dan mereka tidak seperti kalian saat ini. Mereka tanpa pamrih, ya, memperjuangkan ini. Jangan gara-gara oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan Habib, ya, yang ingin memporak-porandakan. Ingat, Habib Rizik, ya, itu sama seperti kita rakyat. Dia bukan pemerintah, dia bukan pejabat, dia bukan presiden. Betul. Dia sama, bedanya dia punya organisasi. Itu aja kok bedanya. Ya, dan kita lihat nih kartu terakhir, celebration. Hati-hati ya saudara-saudara di luar sana. Ini adalah putaran setan, lingkaran setan ternyata. Ya, lingkaran setan. Untuk apa? Pengalian isu, menutupin kasus-kasus Pertamina, menutupin kasus-kasus yang namanya pengesahan RUU perampasan aset koruptor itu, ya, dan juga untuk menutupin kasus-kasus lain sengaja ini diputar. Ini satu golongan dengan mafia tersebut, ya, oknum-oknum itu, ya. Tuh, dengerin. Yang pertama, dia disuruh orang-orang disuruh untuk huru-hara dengan demo yang kemarin yang penolakan RUU TNI. Nah, itu setelah itu ya muncullah ini buat isu lagi nih, huru-hara sesama umat Islam. Nah, ini itu ada permainan politik dari kelas-kelas atas untuk menutupin kasus namanya pengalian isu. Untuk rancangan undang-undang sehingga lupa biar molor lagi, biar nggak disah-sahkan. Betul. Ini perputaran lingkaran setan. Tuh. Ya, ingat saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, ya. Ingat. Musuh terbesar kita adalah bangsa sendiri. Hati-hati. Dari kejadian demo kemarin, ya. Itu ada beberapa persen mahasiswa yang saya lihat selebihnya mahasiswa yang dibayar. Betul. Untuk memporak-porandakan. Yang anarkis itu mahasiswa itu. Ujung-ujungnya mengganyangkan Prabowo. Intinya apa? Ujung-ujungnya kok Prabowo. Nanti kalau ditangkap dia nggak punya itu tanda mahasiswa, nggak punya itu orang. Ini yang kedua, sengaja digembur-gemburkan lagi nih supaya naik. Bagus-bagus nih kalau misalnya berhasil si Rizik, ya, untuk membelah-belah ini semuanya umat muslim. Dapat bayaran besar nih dia. Saat ini pun juga dapat bayaran ya. Ada bocoran dana yang udah dikucurkan? Jangan dulu. Oh, jangan dulu. Dan nanti. Ya. Ya, ini dia celebration. Apabila itu berhasil. Jadi banyak sebenarnya saya pesan untuk saudara-saudaraku di luar sana, untuk ulama-ulama Nusantara, semangat ya. Ya, tetap dengan pemikiran dingin, hati dingin, ya. Tetap jangan terprovokasi, ya. Tenang, ya. Saya yakin alam semesta di jalanmu. Betul. Memperjuangkan NKRI. Betul. Untuk sejarah-sejarah Wali Songo. Ya, dan tahan-tahan dulu untuk umat-umatnya, ya. Kita yakinkan umat-umat kita yang sedang dikelilingin dia, yang sedang didokterin dia, ya, untuk bisa tenang dan berpihak kepada kita. Setelah kita ambil semuanya, meyakinkan mereka, nah baru kita tantang dia dengan ulama Nusantara dan anggota-anggota Bawali. Apa sih namanya kurek? Mas Dewi juga menolak loh, lidah.
Balawi ya. Itu. Oke. Biarkan, saya setuju. Saya ikut di rombongan ulama Nusantara. Saya ikut. Yo. Asalkan tanpa mengajak Pribumi. umat-umat Islam pribumi, itu syaratnya. Kita bertarung. Yang mana katanya Bahar mempunyai pencak silat ular-ular itu. Nah, ya, ayo kita bertarung. Saya akan mempertahankan jiwa dan raga saya juga untuk Indonesia ini, untuk menghantam orang-orang seperti itu. Ingat. Oh, mohon maaf. Ini tadi ya, Rek, ya. Ya. Saat ini Indonesia memang sedang berjuang. Ya. Kenapa Pintu Misteri beberapa episode ini memberikan sebuah tontonan video mengupas sebuah hal ya yang tidak akan terlihat dan memberikan edukasi pembenaran untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, Mas Jawir Kim Macan tidak akan membelokkan kalian. Ya, tapi Mas Jawir dan Kim Macan akan tetap berada di jalan yang benar. Apapun itu resikonya. Iya. Ya, yang benar ya benar, yang salah ya. Tidak ada, Tuhan tidak akan melihat kamu salah tapi dibenarkan. Nggak ada seperti itu. Ya, saya akan membuka satu kartu acak random ya. Ini adalah kunci dari semuanya. Apakah pesan yang akan diberikan Tuhan dan alam semesta untuk negeri ini? Ya. Dua orang yang sedang mabuk. Ya, ini dia. Ini namakan mabuk agama. Ya, ini bisa dibilang jangan pernah kalian mabuk agama. Ya. Ini khususnya untuk saudara-saudaraku yang berpihak di Habib Rizik. Ya. Apabila kalian ikut terjun dalam peperangan ini, saya tidak akan menjamin kehidupanmu, masa depanmu, masa depan anak istrimu. Ya. Karena setelah kalian melakukan hal pertumpahan darah tersebut, tidak akan ada orang yang bertanggung jawab untuk itu. Untuk mensejahterakan keluargamu? Betul. Ada. Yang kedua, Indonesia akan terbagi menjadi 3 daerah. Yang ketiga, perekonomian akan anjlok, lebih hancur dari 98. Sulit semuanya, Ya, sayang. sulit. Bukan berarti kalian ikut perang itu, ya. Kalian ikut perang, kemudian semuanya harga murah segala macam. Tidak. Itu risiko yang disebutkan oleh alam semesta. Ya, jadi hati-hati, pikirkan lagi. Jadi apabila kalian dengar ceramah yang mulai menghina, mencaci, memaki dengan nada tinggi, ayo tinggalkan. Tidak benar. Ya, daripada kalian dilenceng-lencengkan. Betul. Ya, masih banyak kok ulama-ulama kita, kiai-kiai kita yang bisa menenangkan hati dan pikiran. Biasanya kan orang-orang yang datang untuk mendengarkan dakwah itu kan untuk ketenangan. Tenang. Kalau ada masalah, oh kayak gitu ternyata solusinya ya. Bukan memancing emosi. Makanan jiwa yang menenteramkan. Tapi kalau kalian datang ke ceramah, jiwa kalian malah menjadi amburadul. Ini ya, itu ada 2 laki-laki yang sedang mabuk. Yaitu, kenapa mabuk itu? Yaitu tadi kita membahas agama. Ya, jangan main-main dengan ilmu agama. Ya, aduh. Pokoknya pesan saya di sini, para umat Islam pribumi, ayo ya, beri kesadaran. Apabila kalian mau, ini bukan jihad loh namanya. Ya bukan tuh Ki, ya. Bukan dalam jihad. Peperangan apa yang kalian iniin. Sesama saudara. Sama. Ya. Kalian memilih jalan ini nanti hancur. Semuanya hancur. Ya. Ujung-ujungnya nanti minta turunkan Prabowo. Ada sangkut pautnya. Gak ada sangkut pautnya. Ini ada permainan si mafia Glintri itu untuk melengsarkan Bapak Prabowo. Ayo.
Ngoten ya Ki ya, jangan ikut-ikutin ya. Ayo kembali lagi Mas Jawir mengingatkan, kembali lagi berikanlah informasi, kekuatan, dakwah-dakwah yang positif untuk umat-umat yang lainnya agar kembali lagi menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Bener, aduh umat Islam rahmatan lil alamin yang mempunyai kasih sayang ke sesama dan juga alam semesta. Ingat, Islam rahmatan lil alamin itu kan kasih sayang, agama Islam yang memberikan rahmat, kasih sayang alam semesta. Kenapa alam semesta? Karena Tuhan kan tidak hanya menciptakan manusia saja, ya. Tapi kalau kita umat Islamnya malah menimbulkan peperangan, kitanya malah perkataannya tidak memberikan sebuah kasih sayang, tidak ada belas kasih, kita sudah jauh dari Islam itu. Walaupun mulut gembar-gembar dengan teriak-teriak menyebutkan nama Tuhan, menyebutkan nama Islam, tapi tingkah laku kita jauh dari hal tersebut, kita jauh dari agama Islam. Karena tidak seperti itu Islam. Ya, laras ya Ki ya. Baik. Mana ya Rek ya. Semoga apa yang menjadi tontonan ini menjadi pencerahan kita semuanya dan kita bisa kembali lagi ke Islam yang rahmatan lil alamin. Iya. Ya. Karena Islam itu kan sebenarnya agama yang sejuk, tenang, damai. Tidak ada pertengkaran, Betul. malu dengan agama-agama lain. Betul sekali gitu Ki ya. Baik, terima kasih banyak nih Ki Macan. Kalau begitu, ini saatnya Mas Jawir mau men-spill untuk medianya Ki Macan ya. Untuk kakak-kakak semuanya ya, para penonton pun Pintu Misteri. Ini yang Mas Jawir pakai, yang Ki Macan pakai ini namanya Tasbih Sukma. Nah, Tasbih Sukma medianipun Ki Macan ya, ini akan membantu kita untuk beribadah ya Ki ya. Ini biasa digunakan untuk sebuah hajat, makanya ada juga yang tasbih hajat, keinginan yang dilantunkan. Kalau yang muslim ya dengan zikir-zikirnya ya Ki ya, setelah ibadah menggunakan Tasbih Sukma ya. Doakan apa yang menjadi keinginan kalian, panjatkan pada Sang Maha Pencipta. Tapi doanya positif, harus yang baik. Jangan kalian doain untuk menjatuhkan hati suami orang, nggak boleh. Untuk membuat orang sakit itu nggak boleh. Jangan. Ngaten ya Ki ya. Nah, untuk Tasbih Sukma Ki Macan ini mempunyai untuk 5 agama, ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ngaten ya Ki ya, dan juga ada yang Kristen Katolik pun juga ada yang jenisnya Rosario. Di Tasbih Sukma akan dilengkapi untuk minyak gaharu. Ini untuk gerbang pembukanya ya, dan ini untuk tasbihnya ini diisikan jurit terbaiknya Ki Macan. Ada jurit yang di tasbih dan juga di minyak gaharu untuk membuka gerbang, dan yang di tasbihnya ini untuk membantu mengangkat jiwa. Nah, permohonan doa-doa kalian. Untuk maharnya Rp650.000, belum ongkir. Silahkan bisa menghubungi admin 1 dan admin 2. Kalau sudah ini saatnya Mas Jawir mengingatkan, yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan pun juga akan update video setiap harinya. Dan untuk transaksi melalui admin 1, admin 2, admin 3 ini hanya melalui satu bank account saja ya Rek ya, Bank BCA dengan nomor rekening 3631366994 atas nama Selamat Haryadi. Jika ada pembeli yang mengatasnamakan Pintu Misteri tapi nomor rekeningnya beda, itu jangan diikuti ya Rek ya, karena kami pastikan itu adalah sebuah penipuan. Dan jangan lupa bagikan video-videonya Ki Macan, baik itu yang ada di Facebook maupun yang ada di YouTube, ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya, karena syarat dari Rogo Sukmonya Ki Macan yang gratis itu like, komen, dan share. Dan ini untuk media-media ini Ki Macan yang lain-lainnya, lengkap dengan nomor telepon admin resmi di atasnya, admin 1, admin 2, dan admin 3. Untuk toko online itu silahkan bisa ke Shopee, nama tokonya Pintu Misteri. Dan jangan lupa, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk terus menggaungkan, mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk perampasan aset koruptor. Jangan sampai lupa itu. Jangan sampai lupa. Jangan sampai ditutup oleh isu-isu yang lainnya. Isu yang lain ya. Tetap kita ingat. Betul. Para mahasiswa yang baik, para rakyat yang baik, ya, para influencer yang baik, terus gaungkan bersama Presiden Prabowo Subianto untuk pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset para
koruptor. Itu yang pertama, itu yang inti ya. Terpenting karena para koruptor itu tidak rela jika harta hasil menjarah Indonesia itu ditarik negara. Karena dia bisa kaya dengan menjarah. Iya. Dia penjajah itu. Ya. Baik. Pokoknya NKRI Harga mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas izin Tuhan. Akhirnya setelah saya doakan, saya ritualkan dan saya khususkan, media terbaru saya sudah keluar. Yaitu saya beri nama minyak urut Mushillah. Mushillah. Yang mana minyak urut warisan leluhur. Ya, minyak urut ini ya banyak kegunaannya. Bisa diurut, dibalur, ataupun digosok. Terbuat dari bahan-bahan alami yang sangat aman sekali. Tidak panas dan tidak berbau menyengat. Banyak manfaat yang didapat dari minyak urut Mushillah ini. Ya. Salah satunya untuk mengatasi badan pegalinu, melancarkan peredaran darah, nyeri otot sendi, ya, kaki pegal atau kram, perut kembung, masuk angin, saraf kejepit atau nyeri pinggang, punggung atau pundak berat dan sakit, rematik, stroke, benjolan pada tubuh kalian dioleskan, ya, leher terasa berat, dan juga bisa mengobatin sakit gatal-gatal pada kulit, dan masih banyak lagi. Dan kehebatannya, minyak urut Mushillah tidak disukai oleh energi-energi negatif dan jin-jin kafir yang bersarang di tubuh manusia yang mengakibatkan badan manusia tersebut sakit. Ngoten nggih ya, maharnya Rp250.000 belum termasuk ongkir. Silakan bisa menghubungi admin 3 atau melalui toko online Shopee, cari nama toko ini Pintu Misteri. Baik, Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia yang licik membanggakan leluhurnya agar orang lain menghormatinya. Manusia yang durjana, leluhur orang lain diakui untuk kemuliaan dirinya. Dan manusia hina menolak leluhurnya karena tercoreng dalam sejarah. Waduh, ini menyindir yang bagian ini tadi nggih ya. Nah, di bagian yang mananya kalian ya? Karena sejarah tidak bisa kalian bohongin sayang ya. Matur nuwun. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.